Yo, oke guys, ketemu lagi nih barengan saya Iksan, dan di video kali ini kita punya kesempatan nih buat nyiksa satu buah smartphone lagi. Dan kayaknya di antara kali ini udah banyak yang hafal ya dengan tampilan home screen dari smartphone yang ada di depan layar kalian saat ini. Ya, betul banget. Ini adalah smartphone Poco F3 yang sudah 5G ya guys ya, dan yang punya tagline The Flagship Killer Reborn tentunya. Penasaran kan gimana reaksi atau respon dari smartphone ini ketika kita siksa untuk bermain beberapa game yang sudah kita siapkan seperti di video nyiksa biasanya. Nah tapi nih guys, sebelum kita lanjutin ke video nyiksanya, saya mau ingetin ke kalian nih, buat kalian yang suka dengan konten-konten unboxing, review, atau gaming test seperti ini, nggak usah ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Jadi kalau kalian udah klik tombol subscribe-nya, yuk kita lanjutin aja nonton video nyiksa dari smartphone ini guys. Oke, seperti di video nyiksa yang sebelumnya guys ya, kita sudah menambahkan satu buah format baru untuk menyiksa sebuah smartphone guys, dimana kita bakal melakukan atau mengaktifkan mode perekam layar yang ada di software bawaan dari smartphone ini guys. Dan kebetulan di Poco F3 ini juga punya software bawaan untuk perekam layarnya guys. Dan ya, kalian lihat di depan layar kalian saat ini, saya udah mempersiapkan sekitar 6 buah game ya guys ya, yang bakal kita gunain buat nyiksa smartphone Poco F3 ini. Dan ya, kalian bisa lihat di sini ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, Real Drum, Temple Run, lalu ada Subway Surf, dan kemudian ada Multitoss untuk pengujian terakhir ya guys, untuk sensitivitas layarnya kayak gitu guys. Dan ya, seperti biasa saya bakal kasih lihat dulu untuk kapasitas baterai di sini tersedia 90% ya guys ya, dan emang sengaja saya nggak penuhin karena biar kita tahu aja tuh secara real time itu baterainya akan habis berapa persen gitu ketika kita gunain buat main game terus-terusan. Dan by the way, si Poco F3 ini punya kapasitas baterai 4520 mAh ya guys ya. Dan kita mulai untuk pengujian atau nyiksa dari smartphone ini tuh di jam 23.28 guys ya. Mungkin nanti ya kira-kira bisa selesai lah, mudah-mudahan sekitar jam 1 mungkin atau setengah 1 ya guys ya. Ya pokoknya sekitar segitulah guys. Dan ya oke. Kemudian kita bakal cek ya guys ya, pengaturan dari smartphone ini. Seperti biasa saya nggak bisa melakukan uji atau nyiksa dari smartphone ini menggunakan data seluler karena bakalan kurang optimal gitu ya guys ya, karena di sini provider semua jaringannya hampir nggak bisa dipakai buat main game karena naik turun gitu, daripada nanti nge-lag nggak jelas, jadi ya saya gunain wifi aja ya guys ya. Dan di sini untuk tingkat kecerahan layarnya sebenarnya bagusnya auto ya guys ya, cuman ya udah nggak apa-apa. Saya juga pengen tahu nih guys, karena beberapa hari yang lalu saya tuh dengar isu kalau si Poco F3 ini adalah smartphone gacha, dimana beberapa orang yang beli smartphone ini tuh punya masalah isu lagi di bagian layarnya, seperti layar dimming kayak gitu ya guys, yang tiba-tiba redup dengan sendirinya. Sekarang saya mau coba ya aktifin kecerahan otomatis yang menyesuaikan cahaya dari ruangan ini guys gitu. Oke, untuk volumenya sendiri saya bakal set di sekitaran 40% ya guys ya, karena ini sudah tengah malam jadi nggak bagus juga kalau kenceng-kenceng. Dan kita sekarang lihat settingan dari perekam layarnya guys. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk resolusinya sudah yang paling tinggi ya guys ya, di resolusi Full HD Plus 2400 x 1080. Kemudian untuk kualitas videonya saya set di 16 MB per second aja kali ya guys ya. Untuk defaultnya aja, ini hanya untuk pengukuran atau penyimpanan filenya aja di setiap kita bikin perekaman layar ini guys. Dan kemudian kita untuk laju bingkai atau frame rate nya kita set aja di yang paling tinggi ya guys ya, yaitu di sekitaran 60 fps. Jadi nanti hasil dari perekaman layarnya itu harusnya menjadi 60 fps gitu guys maksudnya ya. Oke, nggak ada lagi yang perlu disetting di sini, dan kita bakal langsung aja uji ke game yang pertama, yaitu game Mobile Legends guys. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke gameplay dari Mobile Legends ya guys ya, di sini saya bakal kasih lihat ke kalian untuk settingan grafis yang bisa dipakai di Poco F3 ini untuk game Mobile Legends-nya.
Dan yang kalian bisa lihat di sini ya guys ya, untuk settingan grafis ultra itu udah kebuka ya guys. Dan di sini saya bakal set di rata kanan tentunya guys ya. Nah, ini filter buta warna saya nonaktifin aja karena ya nggak perlu aja, karena saya nggak buta warna gitu guys. Oke ya, ini udah settingan di rata kanan. Sekarang kita simak aja video gameplay dari game Mobile Legends di settingan rata kanan ini guys ya. Semoga aja bisa lancar di 60 fps ya guys ya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplay Mobile Legends ya. Dan sekarang kita aktifin untuk mode perekam layarnya guys. Kita lihat ya. Apakah smartphone ini bakalan tetap menghasilkan hasil yang smooth gitu guys ya. Oke. Ngomong-ngomong, mau kasih kesan sedikit ya guys ya, kalau main Mobile Legends di smartphone yang punya layar AMOLED kayak gini tuh enak banget guys di mata. Bener-bener jernih banget, kayak ini tuh game berat gitu guys. Oke, saya atur fix kontrolnya dulu ya guys ya. Fix kontrolnya lari-lari. Oke, kita kunci mana nih? Oke, posisi tetap. Iya. Dan kalau dilihat di layar ini ya guys ya, mungkin kalian agak bingung kenapa layarnya tuh kayak nge-flare gitu guys ya, atau ya ada garis-garis gitu. Aduh, kita mau mati guys. Jadi kayak ngebayang kayak gitu ya guys. Saya juga nggak tahu kenapa karakter layar AMOLED dari Xiaomi itu kayak gini guys. Kalau kalian kemarin nonton juga video soal Redmi Note 10 yang saya bahas juga kayak gitu guys. Jadi untuk di perekam layar dari smartphone ini tuh kelihatannya ada apa bayang-bayang kayak gitu guys ya, garis-garis gitu. Tapi kalau dilihat secara langsung sih nggak ada sebenarnya guys. Cuman ya kalian keganggu nggak sih dengan hal yang kayak gini gitu? Misalkan kalian lagi pengen handcam gitu kan, kayaknya kurang puas aja ya guys buat ditampilin. Ah shit. Aduh, kena guys. Ya, udah sekitar 4 menit ya guys ya, dan sejauh ini nggak ada frame drop yang dihasilkan dari settingan grafis rata kanan di Poco F3 ini buat main Mobile Legends ya guys ya. Dan kita lihat di sini guys, untuk FPS yang bisa kita hasilin tuh di 60 fps guys ya. Mantap betul. Di 5 menit pertama kita main Mobile Legends guys, untuk suhu dari permukaan smartphone ini tuh masih enak ya, nggak kerasa hangat sama sekali, masih dingin-dingin aja. Oh ya, ngomong-ngomong ini udah menit ke 15 ya guys ya, dan sejauh ini saya nggak ngerasain frame drop sama sekali, dan untuk FPS nya masih di kisaran 60 fps guys. Wah, benar-benar ya nggak tahu sih ini sebenarnya normal atau sebuah rasa wah dari sebuah smartphone yang punya harga 5 juta ini. Karena ya speknya sih udah jelas mumpuni ya untuk ngasih FPS di 60 untuk steady gitu ya guys ya. Apalagi untuk sebuah game Mobile Legends. Ah sudahlah, kita menerima kekalahan ini. Oke, kita kalah ya guys ya, nggak masalah. Kita bisa coba di next game berikutnya gitu guys. Oke, sekarang kita cek ya guys ya untuk skor.
skor lagi. Untuk kapasitas baterainya kita pakai main di kisaran, kita stop dulu nih guys. Kita pakai di kisaran sekitar 18 menit tadi ya guys ya. Kita bisa lihat hasil dari screen recordnya. Di sini baterai kepake berkurang tuh di kisaran 7% atau 6% ya guys. Jadi tadi saya lihat itu baterai itu di kisaran 90%, dan pas pertama kali masuk ke dalam gameplay itu turun di 89%. Jadi ya bisa saya bilang untuk satu buah game di kisaran 18 menit untuk main Mobile Legends di settingan grafis ratakan itu menghabiskan daya baterai sekitar 7% guys. Oke, sekarang kita lihat ya guys ya hasil dari pengujian screen recordnya, apakah hasilnya bakalan bagus. Oh iya, saya lupa guys untuk ngasih lihat suhu dari baterai dan juga CPU setelah kita bermain game Mobile Legends tadi. Kalian bisa lihat di sini untuk suhu baterainya itu berada di kisaran 43 derajat, sedangkan untuk suhu CPU-nya itu berada di kisaran 43,8 derajat Celcius gitu guys. Oke, kita sekarang lihat ya guys ya hasil dari perekaman layar video di gameplay Mobile Legends tadi. Ya, sekarang kita lihat untuk file size-nya selama 18 menit tadi itu di kisaran 2,2 GB guys. Wah, ini terbilang cukup besar ya guys ya. Sekarang kita rotate dulu untuk view-nya biar lebih enak dilihatnya, dan ya kita lihat ya guys. Di sini di menit-menit awal masih cukup lancar guys, smooth, dan kita geser aja, kita cari yang sedikit ramai, yang banyak keluar skill gitu ya. Kita cari guys. Oke, ada sini masih aman. Nah, kita lihat di sini guys. Ya, untuk hasil screen recordnya menurut saya sih aman ya guys ya, dan masih bagus. Bisa dibilang juga ini 60 fps loh guys hasilnya guys, benar-benar smooth gitu. Coba kita cari lagi, kita geser sedikit lagi ya guys ya, kita cari yang banyak ngeluarin ulti kayak gitu. Oke, di sini guys. Oke ya. Ya, hasilnya masih cukup aman ya guys ya, masih smooth banget di hasil perekaman layar untuk game Mobile Legends ini. Dan setelah ini saya bakal coba buat main game PUBG Mobile tentunya guys ya. Dan pokoknya untuk game Mobile Legends ini aman banget ya kalau kalian mau ngelakuin settingan grafis rata kanan dan juga sambil melakukan perekaman layar dari gameplaynya gitu guys. Di Mobile Legends ini aman, dan sekarang kita next ke game PUBG Mobile-nya tentunya guys. Dan ini saya biarin untuk ada di latar belakang begini ya guys ya tasnya. Jadi kita lihat apakah performa dari RAM 8 GB nya si Poco F3 ini bisa mengalahkan atau bisa bagus gitu dalam memanage sistem dari aplikasinya begitu guys. Oke ya, sekarang kita lanjut ke game PUBG Mobile. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke gameplaynya, dan kita bakal cek untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin dari Poco F3 ini buat dipakai main game PUBG Mobile guys ya. Oke, kita lihat di sini kita bisa dapetin settingan di HDR, dan kemudian juga Ultra HD ternyata belum bisa guys. Oh, bisa guys, kita bisa dapetin Ultra HD tapi harus download di lobby. Sayang banget saya tadi nggak cek di lobby ya guys ya. Dan ya mungkin nanti bakal saya coba lah guys ya, untuk pakai settingan Ultra HD, cuman nggak di gameplay ranknya ini ya guys ya, mungkin di TDM nya itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita pakai di settingan SDR Extreme ya guys ya, dan ini untuk yang colorful, oke, atau yang realistik aja. Oke ya. Oke, sekarang kita udah dalam pesawat guys, dan kita bakalan turun di area mana nih? Kita matiin dulu ini. Dan ini smooth banget ya. Saya lupa untuk aktifin perekam layar guys. Untuk masih ada di pesawat ya. Kita taruh sini aja guys. Nah, oke ya. Atau mungkin di atas sini, oke, nggak masalah.
Oh shit, kesentuh guys. Kita turun di farm aja ya guys ya. Nah, saya udah nandain tuh. Oke, jam. Oke guys, sekarang kita setting gironya ya guys ya. Kita lihat nih guys, apakah giroskopnya berjalan dengan baik di game PUBG Mobile ini. Oke guys, buat dipakai main game PUBG Mobile di settingan SDR Extreme Realistic itu nggak ada frame drop yang saya temuin di game ini ya guys ya. Di 10 menit bermain PUBG Mobile ini guys. Nah, kalian bisa lihat ya tuh, 11 menit malah. Ini masih aman-aman aja. Masih enak juga, dan giroskopnya tuh kalian bisa lihat ya, enak banget, smooth. Dan kita lihat nanti bagaimana hasil perekaman layar dari game PUBG Mobile ini guys, apakah sesmooth di gameplaynya. Oke ya, kalian bisa lihat ya, ini kita naik mobil dan merender objek di sekitarnya tuh benar-benar cepet banget tuh guys, nggak ada delay, nggak ada nge-freeze gitu, ngeframe maksud saya guys ya, dan enak aja tuh. Dan ini saya rasa tuh di kisaran 60 fps ya guys ya. Dan nah, kalian bisa lihat tuh di kisaran 55 sampai 60 fps untuk game PUBG Mobile, dan saya rasa ini stabil ya guys ya, nggak ada yang namanya turun fps nya. Ini sih benar-benar luar biasa ya guys ya. Dan saya tuh jadi penasaran gitu gimana untuk di settingan Ultra SD nya gitu kan. Tadi saya lupa sih, saya nggak lihat settingan di lobby pertama tadi guys ya, jadi saya nggak sempet download. Bentar, saya cobalah sebentar gitu ya untuk nyobain settingan Ultra HD di TDM nya guys, Team Deathmatch. Sial. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa jadi lompat gitu ya guys. Oke, kita bermain game PUBG Mobile tadi di kisaran waktunya tuh sekitar 16 menit ya guys ya, 16 menit ya, 17 menit lah guys. Kita stop sekarang ya. Dan sejauh itu saya bermain nggak nemuin yang namanya frame drop, dan ini benar-benar menakjubkan ya guys ya, karena sambil dipakai untuk mode perekam layarnya aktif gitu ya guys ya, di settingan SDR Extreme. Sekarang kita coba untuk ke lobby ya guys. Oke, sekarang kita udah ada di lobby ya guys ya. Kita coba lihat atau cek ya settingan grafik yang di Ultra HD ya. Kalian bisa lihat nih, kita udah bisa dapetin settingan Ultra HD dengan cara download di lobby tentunya guys ya. Jadi kalau kalian udah masuk ke gameplay, kalian nggak bisa pakai atau download Ultra HD nya ini. Dan saya mau coba di Ultra HD di mode TDM ya guys ya.
Oke, sekarang kita udah masuk ke mode Team Deathmatch ya guys ya. Dipakai di settingan grafis Ultra HD. Oke, kita lihat ya guys ya. Dan gini tampilannya. Dan ini lebih mantap dari settingan yang tadi ya guys ya, dari HDR tadi. Dan kita lihat untuk FPS-nya guys. Nah, kita cek untuk settingan Ultra HD masih bisa tembus di 60 FPS guys. Tuh. Ya, sekarang kita lanjut main guys. Guys. Gokil banget guys, saya ngekill di markasnya mereka. Ini aneh banget, ini kayaknya bener-bener bot ini lawan ini. Udah keburu menang guys, karena lawannya bot ya. Dan ya di settingan Ultra HD ini menurut saya lebih cakep dari settingan SDR tadi ya guys ya. Dan ya kalian bisa dapetin settingan itu di smartphone Poco F3 ini. Dan sejauh yang saya main buat TDM ini enak-enak aja ya guys ya, nggak ada frame drop dan lancar aja gitu, smooth hasilnya. Oke, mungkin untuk game PUBG Mobile-nya saya cukup sampai di sini dulu aja ya guys ya. Sekarang kita cek hasil record layar dari game PUBG Mobile-nya tadi. Sekarang kita lihat ya guys ya, apakah hasilnya bakalan lancar kayak di gameplaynya. Dan kalian bisa lihat selama kita bermain 16 menit 46 detik yang hampir sama ya, mendekati dengan game Mobile Legends tadi itu. Untuk file size-nya itu sekitar 2 GB guys. Dan sekarang kita cek aja ya guys ya untuk kualitas hasil dari perekaman layar di game PUBG Mobile. Menurut saya ini perlu ya guys ya, karena saya yakin buat kalian yang mungkin seorang gamer atau ya bener-bener pengen jadi seorang YouTuber gamer gitu ya guys ya, kalian butuh smartphone yang bisa ngasih experience lebih di penggunaan kalian tentunya. Dan ya ini untuk hasilnya saya rasa smooth ya guys ya, bener-bener lancar sama persis kayak di gameplaynya tadi. Coba kita cari yang saat waktu kita naik mobil guys. Nah ini waktu kita naik mobil nih, kita lihat guys, hasilnya kayak gini guys, aman dan nggak ada yang namanya frame drop atau patah-patah dari hasilnya juga ya guys ya, dari hasil perekaman layarnya. Dan ya sejauh ini gimana guys pendapat kalian tentang smartphone Poco F3 ini? Apakah layak buat kalian beli atau pakai buat kalian yang memang suka bener-bener pengguna game berat gitu ya guys ya, atau heavy gamer gitu. Jadi komen aja di kolom komentar di bawah ya guys ya. Sekarang saya lanjutin untuk pakai smartphone ini buat main game Genshin Impact. Dan saya bakal coba main game Genshin Impact ini sekitar 10 menit aja cukup kali ya guys ya. Dan semoga aja di Poco F3 ini lancar dan aman guys. Sekarang kita main Genshin Impact ya guys. Oh saya lupa ngasih tahu untuk main PUBG Mobile tadi di kisaran waktu sekitar 20 menit ya guys ya, ditambah Team Deathmatch tadi itu baterainya berkurang di kisaran dari 83% sampai ke 72%, berarti di kisaran 11% ya guys ya dipakai main game PUBG Mobile di settingan HDR Extreme guys. Kalian bisa menghabiskan daya baterai itu sekitar 11%. Dan menurut saya ini cukup masuk akal ya guys ya, dan termasuknya hemat kayak gitu guys. Oke.
Sekarang kita udah masuk ke dalam lobby dari game Genshin Impact-nya, dan sekarang kita tinggal masuk aja ke dalam gameplaynya. Dan ngomong-ngomong guys, untuk isu-isu soal layar dimming kayak gitu, sejauh ini saya gunain di settingan brightness auto guys. Saya nggak nemuin itu ya guys ya, dan masih aman-aman aja, nggak langsung redup kayak gitu, dan nggak bisa mengiyakan yang banyak yang bilang tuh kalau smartphone itu adalah HP gacha kayak gitu guys. Tapi nggak tahu juga ya guys ya, mungkin ya bisa jadi seperti itu, karena ya menurut saya nggak semua produksi smartphone yang sama itu benar-benar sempurna ya guys ya. Ada aja yang bakalan lolos dari quality control yang kayak gitu. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya Genshin Impact nih guys. Nah sekarang kita cek ya guys ya untuk settingan dari game Genshin Impact-nya ini. Untuk Poco F3 yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870, apakah bisa disetting di settingan tertinggi 60 fps? Kita cek ya guys ya. Ini sudah pakai di settingan tertinggi 60 fps, dan sekarang kita coba untuk 60 fps guys. Oke ya, sekarang settingannya udah tinggi-tinggi semua dan sudah 60 fps juga, dan saya rasa ini adalah settingan paling tertinggi di 60 fps. Sekarang waktunya kita buat aktifin ya guys ya yang namanya perekam layarnya. Oke, sekarang perekam layarnya udah aktif, dan selama 10 menit ke depan saya bakal mainin game Genshin Impact ini, dan semoga aja hasilnya bisa memuaskan ya guys ya. Oke guys, sejauh ini sebenarnya nggak ada masalah dari smartphone ini ya guys, cuman saya tuh dari tadi aneh aja gitu. Kenapa ketika saya ngaktifin yang namanya perekam layar ini, audio dari game Genshin Impact-nya itu mati guys. Kalian nggak bisa dengar suara apa-apa nih guys. Ini udah saya volumenya udah saya kencengin. Tuh nggak ada suara apa-apa guys. Coba sekarang saya matiin dulu ya untuk perekam layarnya. Nih. Ketika perekam layar dimatikan, itu suaranya muncul lagi guys. Sekarang saya coba untuk aktifin lagi ya guys ya. Dia otomatis mati guys. Nggak tahu kenapa ini, kenapa settingannya begini. Dan ya saya rasa nggak apa-apa ya guys ya, nggak masalah ya guys ya. Ini buat ngelihat hasil perekam layarnya dulu, apakah untuk disiksa kayak gini masih bisa, performa itu masih bisa ngasilin yang bagus gitu ya guys ya untuk hasil perekam layarnya. Jadi ya udah biarin aja nggak ada suaranya gitu guys. Dan kalau ngebahas soal isu layar dimming ya guys ya, saya nggak nemuin di smartphone saya. Jadi alhamdulillah ini bukan smartphone gacha menurut saya guys. Karena saya nggak ngerasain itu guys gitu. Dan dari tadi saya pakai main game guys, ini sungguh sangat mengejutkan sih sebenarnya. Untuk suhu permukaan dari smartphone ini tuh nggak terasa panas-panas banget ya guys ya. Hangat aja dan masih nyaman-nyaman itu saya pegang, saya pakai main juga. Apalagi suhu permukaan layar ini guys, nggak sama sekali nggak kerasa panas guys. Jadi saya rasa aman juga nih buat kalian yang pengen pakai smartphone ini berjam-jam kayak gitu, kalian nggak bakal keganggu sama suhu panas yang bisa ditimbulin dari smartphone ini. Tapi ya jangan kelamaan juga ya guys ya, harus ingat waktu kalau kalian pakai main game, ingat waktu makan, waktu sholat kalau kalian yang muslim, dan waktu juga buat ngebantu orang tua tentunya. Ya sayang banget ini nggak ada suaranya, kenapa ya? Tapi di game-game tadi tuh yang lain masih aman-aman aja guys. Pakai main Mobile Legends, PUBG Mobile tuh suaranya tuh masih muncul. Tapi di game Genshin Impact ini kenapa nggak muncul gitu guys? Tapi overall ini udah hampir 2 menit lebih ya guys ya kita aktifin mode perekam layar sambil dipakai di settingan grafis tertinggi. Ini nggak force close kayak di Poco X3 Pro kemarin ya guys ya. Nah, tapi di Poco X3 Pro kemarin, waktu kita pakai settingan rata kanan dan juga dengan setting perekam layarnya, itu nggak masih ngasilin suara guys, nggak kayak smartphone ini. Saya nggak tahu kenapa ini ya. Mungkin kalian ada yang tahu kenapa ini bisa kejadian
sambil saya nanti cari tahu kenapa bisa kayak gini gitu ya guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Aduh, kepencet guys. Kepencet. Kita ulangin aja ya. Untuk kita mulai tadi terakhir itu di kisaran 5 menit, sekarang kita lanjutin aja guys. Kita bakal lanjutin perekaman layar 5 menit ke depan ya. Kepencet. Aduh, ampun, ada-ada aja ya. Ya, ini cukup membingungkan ya guys ya, kenapa justru suaranya mati waktu kita aktifin mode perekam layarnya. Aneh sih. Poco X3 kemarin, yang Poco X3 Pro kemarin tuh nggak kayak gini loh guys. Masih enak aja gitu dipakai mainnya. Cuman ya selama 2 menit doang, habis itu force close. Oh gas. Oke, udah beres semua ini. Kita lihat FPS-nya ya guys ya. Untuk game Genshin Impact bisa di 60 FPS juga guys. Wow. Lihat. Saya tadi kayak ngelihat 90 FPS. Oh enggak guys, saya salah lihat. 60 FPS ternyata. Oke, ini sayang banget, aduh bener-bener ya. Kenapa nggak bisa dipakai suaranya? Oke, dipakai sekitar 10 menit main game Genshin Impact untuk settingan rata kanan sambil mengaktifkan mode perekam layar guys. Ini masih aman-aman aja. Nah, itu baru nemu frame drop barusan ya guys ya. Baru saya mau bilang tadi nggak ada frame drop, tapi ya dimunculin, nggak masalah. Itu baru sekali aja guys. Nah, ini ada frame drop lagi. Tapi frame dropnya itu nggak terlalu ganggu gameplaynya guys ya. Masih cukup aman atau nyaman dipakai main game kayak gini. Nah, kalian bisa lihat tuh. Oke guys, jadi total tuh nggak 10 menit ya ternyata. Ini lebih, jadi nggak masalah ya, biarin aja. Karena tadi nggak sengaja pencet untuk perekam layarnya guys, jadi ya udah terlanjutin aja untuk game Genshin Impact-nya. Dan ya sejauh ini ya di kisaran sekitar 15 menit saya main game Genshin Impact itu nggak terlalu banyak frame drop ya guys ya. Sesekali aja, dan itu juga nggak terlalu ngeganggu jalannya permainan kayak gitu guys. Dan ya sekarang ini saya lagi ngelanjutin misinya si Kaia guys. Ini sayangnya tuh suaranya kenapa harus ke mute ya, ke mute maksud saya guys, atau ke silent gitu ya gampangnya. Saya nggak tahu kenapa nih. Sayang banget. Oke guys, saya cukupin aja dulu sampai di sini ya untuk game Genshin Impact-nya. Ini udah 10 menit 47 detik ditambah yang tadi guys. Dan ya sekarang saya stop dulu aja ya guys, buat ngasih tahu ke kalian, ngebuktiin nih. Setelah ini di stop, suaranya langsung muncul guys, otomatis. Kalian bisa denger nih guys. Ya, ini sekali ulangin. Suaranya langsung otomatis muncul. Dan kalau saya pencet lagi guys, mode ininya, perekam layarnya, kalian bisa lihat ya, langsung hilang guys. Saya nggak ngerubah apapun, dan ini aneh menurut saya, karena di game Mobile Legends dan juga game PUBG Mobile tadi tuh nggak ada nemuin masalah kayak gini.
Oke, sekarang kita close ya guys ya game Genshin Impact-nya dan cek untuk hasil perekaman layar dari game Genshin Impact tadi. Sekarang kita cek ya guys ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu sekitar 4 menit 26 detik dan juga yang kedua itu ada di 10 menit 52 detik. Jadi di kisaran 15 menit lah ya guys ya. Dan ya, ini untuk file size-nya tuh yang pertama sekitar 5 menit itu ada di 526 MB dan untuk yang 10 menitan atau 11 menit itu ada di 1,2 GB. Dan kita lihat untuk hasil perekaman layar yang pertama ya guys ya. Nah, untuk di hasil perekaman layarnya sendiri juga nggak munculin suara ya guys. Tapi untuk hasilnya, untuk hasil grafisnya sendiri ini masih kelihatan smooth dan masih oke tuh guys. Ya, masih aman. FPS-nya juga ini masih stabil guys di 60 fps ini guys. Nah, sekarang kita cek untuk hasil perekaman layar yang kedua. Oke. Ya. Pencet terus. Oke. Ya, untuk hasil perekaman layar yang kedua juga menurut saya masih cakep banget ya hasilnya guys. Masih stabil di 60 fps meskipun nggak bisa smooth perfect 100% hasil grafiknya guys ya. Masih ada beberapa frame drop yang bisa kita temuin, tapi ini nggak ganggu jalannya permainan atau gameplay dari game Genshin Impact-nya. Dan kesimpulan saya kalau dipakai buat main game Genshin Impact ini cuma satu kekurangan ya guys ya. Nggak tahu kenapa ini audionya tiba-tiba mati sendiri kalau kita aktifin mode perekam layarnya. Sekali lagi kalau kalian tahu masalah ini gimana cara ngefixnya, kalian tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Dan setelah ini kita lanjut untuk main game-game ringan aja kayak Real Drum, terus ada Temple Run dan juga Subway Surf tuh buat ngetes performa dari sensitivitas layarnya ini ya guys ya. Di swipe itu apakah masih lancar atau di touch-touch tuh apakah bakal muncul delay setelah kita siksa main game berat di 3 game berat sebelumnya gitu guys ya. Kita bakal cek. Oke. Dan untuk isu layar dimming juga sejauh ini guys, kita mulai tadi jam 23.28, sekarang itu udah hampir jam 1 guys. Itu nggak nemuin di smartphone saya ya guys ya. Jadi menurut saya untuk layar dimming itu mungkin ada di beberapa smartphone aja guys, yang mungkin lolos untuk QC quality control itu lolos gitu guys ya, untuk uji layarnya itu. Sekarang kita coba untuk main Real Drum dan kita klik aja. Ya, suaranya masih kedengaran ya guys ya. Ya, ini saya set agak lebih tinggi 50% dan kemarin juga saya tuh lihat ada yang nyoba buat nge-touch tuh di bawah sini guys. Ini punya saya itu masih aman-amannya itu. Nggak ada delay, masih responsif. Sekarang coba kita pakai 2 jari guys. Ini masih enak banget lah pokoknya ya buat dipakai main Real Drum ini setelah kita siksa tadi buat main 3 game berat di awal. Ini responnya masih cukup bagus lah. Tuh. Oke, main Real Drum ini masih aman ya guys ya. Di tos dimana juga punya unit yang saya pegang ini masih enak-enak aja. Sekarang kita lanjut aja ke game selanjutnya, yaitu game Temple Run ya guys ya. Ini untuk ngetes accelerometer yang ada di smartphone kalian gitu. Kalau kalian pegang Poco F3 tentunya ya.
Oke, sekarang kita lihat untuk main game Temple Run. Ini tuh mainnya cukup simple ya guys ya. Kalian tinggal geser-geser aja buat navigasiinnya, dan juga untuk ngarahinnya tuh swipe aja, swipe kanan, swipe kiri gitu. Mirip-mirip sama Subway Surfer sebenarnya. Yo. Dan dipakai main game ini sih sejauh ini masih enak ya guys ya. Masih aman, masih responsif, dan ya tadi saya telat aja nyentuhnya. Oke, untuk main Temple Run itu aman ya guys ya, swipe-swipe-nya aman. Dan sekarang udah iklan lagi. Dan sekarang kita lanjut ke game Subway Surfernya. Oke, sekarang kita mulai ya guys ya untuk game Subway Surfer. Ini masih enak juga nih. Oh shit. Saya kira bisa ke kiri guys. Ya udah, itu aja lah untuk main Subway Surfernya ya. Dan untuk swipe-nya sejauh ini lancar-lancar aja, nggak ada delay guys. Dan ya, kita cek untuk suhu CPU dan suhu baterainya guys ya, setelah kita pakai main beberapa game yang buat uji coba dari smartphone ini ya guys ya. Kita lihat ya guys, untuk suhu baterai 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU nya 46 derajat Celcius. Dan dari total baterai yang di awal tadi itu 90% ya guys ya, sekarang kita lihat di sini tersisa sekitar 59%, berarti ya kurang lebih 31% ya guys ya, menghabiskan daya baterai untuk dipakai main game sekitar 1,5 jam guys, dari setengah 12 tadi sampai jam 1 lewat 4 menit ini. Dan sekarang kita cek untuk multi touch-nya guys ya dari smartphone ini. Kita lihat ya guys. Oke, harus saya tidurin dulu. Dan ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, 9. Wih, 9. Coba. Oh, 10 guys, bisa guys. Tuh. Bisa ya. Sekarang kita coba lihat nih. Tuh. Oke ya, untuk sensitivitas dari layarnya si Poco F3 ini. Oke, jadi guys, kesimpulan saya soal Poco F3 setelah kita siksa menggunakan beberapa game yang menurut saya cukup berat dan cukup pantas buat dicoba di sebuah smartphone, rasanya si Poco F3 ini masih bisa melibas habis semua gamenya ya guys ya, tanpa ada kendala apapun. Ya, maksud saya kendala dalam segi grafis ya guys. Yang perlu dicatat itu ketika kita pakai main game Genshin Impact, ternyata di hasil perekaman layarnya itu nggak munculin suara guys. Dan untuk Mobile Legends dan PUBG Mobile itu masih aman-aman aja, nggak tahu kenapa ya guys. Sekali lagi, kalau kalian tahu gimana cara ngefixin masalah ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini guys. Dan sekali lagi, kalau misalkan kalian mau beli Poco F3 ini buat pemakaian berat game kayak gitu, saya rasa ini cukup direkomendasiin buat kalian ya guys ya. Selain menurut saya baterainya cukup awet dan juga performanya cukup stabil ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri dari hasil game atau dari hasil video nyiksa dari smartphone Poco F3 ini.
Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja guys ya video nyiksa soal smartphone Poco F3 5G-nya ini. Kalau kalian punya saran atau kritik, gak usah ragu-ragu, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Jadi ya, like aja kalau kalian suka dengan video ini dan dislike aja kalau kalian gak suka. Jadi sekali lagi saya di sini Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.